Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam percakapan pasca observasi dengan Pak Riki dan Bu Ikoh dan saya sendiri dari TGP Angkatan 10 Kabupaten Brebes, Ahmad Suryono. Baik, kali ini kita akan mengadakan percakapan pasca observasi dengan Pak Riki tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan ya Pak. Iya Pak. Assalamualaikum Pak Riki. Waalaikumsalam Pak Yon. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali Pak Yon, diberikan kesehatan. Baik ya Pak Riki. Baik. Pada percakapan pasca observasi ini nanti seperti yang saya laksanakan di pasca observasi ada beberapa pertanyaan Pak ya. Ya. Nah, tujuan utama dari percakapan pasca observasi ini adalah untuk apa Pak? Untuk mengevaluasi atau untuk merefleksikan pembelajaran yang telah Bapak laksanakan Pak ya. Bukan untuk mencari kelemahan Pak atau menjudge Bapak pembelajaran Bapak di yang lalu. Baik. Atau menghakimi Pak ya. Ya, Siap nggak Pak? Siap. Siap Pak. Ya. Untuk pertanyaan pertama nih Pak. Ya. Bagaimana Pak perasaannya Bapak ketika saya observasi di kelas kemarin tuh Pak? Ya, terima kasih Pak Yon. Perasaan saya tentu saja berkesan ya Pak Yon ya. Meskipun ada beberapa kekurangan ya lumrah karena mungkin tegang Pak Yon, tapi seluruhnya berjalan dengan baik alhamdulillah Pak Yon. Iya Pak, baik Pak. Jadi berjalan baik Pak ya walaupun tegang dan seterusnya. Oke Pak, bisa diceritakan kembali area pengembangan yang Bapak ingin lakukan dalam kelas ya Pak. Kemudian langkah-langkah apa atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan? Ya, untuk kegiatan observasi kemarin yang Pak Ion dan saya telah lakukan, untuk tahapannya yang saya persiapkan awal adalah modul pembelajarannya terlebih dahulu. Kemudian area pengembangan yang kemarin saya targetkan itu adalah di area pengembangan pengetahuan dan keterampilan Pak Ion, di mana peserta didik diharapkan bisa memahami dan menjelaskan materi yang saya sampaikan. Dan sudah terlihat Pak Yon kemarin, Pak Yon sudah melihat area pengembangan pengetahuan sudah cukup baik. Kemudian untuk area keterampilannya, yaitu karena keterampilan sebenarnya proyek lebih panjang, tapi kemarin di proses pembelajaran saya berikan contoh keterampilan berkomunikasi di depan, presentasi begitu Pak. Dan kemarin berjalan dengan baik pula, Pak Yon sudah menyaksikan dan kedua area pengembangan itu saya pikir sudah cukup baik. Oh, baik Pak ya. Jadi kedua area pengembangan itu sudah dicapai dengan baik di pembelajaran kemarin Pak ya. Betul Pak Yon. Oke, baik Pak. Mungkin ada hal yang menghambat atau tantangan yang Bapak temukan di dalam kelas yang telah dilaksanakan kemarin? Iya Pak Yon, untuk hambatan yang saya alami kemarin, ini analisis saya ya Pak ya. Jadi siswa ini kelas 7 kemarin karena baru peralihan dari SD ke SMP, jadi ada perpindahan lingkungan begitu, di mana di SMP kan lebih banyak presentasi, berdiskusi. Nah, yang saya lihat ini kurang aktif Pak Yon, siswanya kurang aktif, kurang berkontribusi dalam kelompok, kemudian kurang aktif menyampaikan pertanyaan dan sebagainya begitu Pak Yon. Jadi kurang aktif siswa begitu Pak Yon. Baik Pak. Jadi menurut Pak Riki tadi karena peralihan dari kelas 7 kelas 6 ya, 6 SD ke kelas 7 jadi mereka kurang aktif. Mungkin ada hal lain yang menghambat atau menjadi kendala anak-anak bisa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran Pak. Mungkin ada yang lain Pak. Ya, setelah saya analisis kemarin, saya komunikasi dengan guru-guru lain juga. Di modul ajar saya belum menerapkan strategi gaya belajar, minat belajar. Jadi kemungkinan Pak Yon ini siswa memiliki gaya belajar berbeda-beda dan saya belum menerapkan itu. Nah, ini yang membuat mungkin mereka tidak aktif begitu Pak Yon. Ya, Pak. Baik Pak ya. Itu jenengan sudah menyampaikan apa yang menjadi perasaan serta hambatan dan capaian keberhasilan di dalam pembelajaran kemarinnya. Baik Pak, sekarang izinkan saya untuk menyampaikan apa yang saya temukan dalam pembelajaran kemarin ya. Baik, ini tujuannya hanya untuk merefleksi atau mengevaluasi, bukan sekali lagi untuk menghakimi Pak ya. Nah, dari area pengembangan yang Bapak sampaikan kemarin itu sudah tercapai benar Pak ya. Nah, itu saya lihat dari Bapak itu meminta salah satu anggota kelompok untuk menjelaskan proses pengolahan
buah Pak ya. Betul. Itu kan ada yang menjelaskan dalam kelompok dan ada yang maju. Yang lainnya juga jenengan juga memberikan pertanyaan penguatan di akhir itu, di akhir sesi pembelajaran untuk penguatan Pak ya. Nah, untuk keterampilannya itu juga sebenarnya sudah dicapai dengan baik, betul Pak. Itu dengan meminta siswa untuk berkomunikasi atau mengkomunikasikan ya, itu sudah cukup bagus Pak. Nah, yang untuk model pembelajaran PJPL ya proyek Pak, ini karena harus ditempuh di beberapa pertemuan, jadi belum terlihat ya Pak ya. Walaupun ke arah sananya sudah ada Pak, cukup bagus itu Pak, arahnya sudah cukup bagus. Nah, di media pembelajaran ya juga Bapak sudah menyampaikannya dengan baik, menyediakan baik dengan berupa proyektor kemarin Pak ya. Anak-anak antusias saya lihat itu Pak. Terus juga ada PowerPoint. Nah, PowerPoint-nya juga sudah bervariasi. Ini bagus Pak, dan anak-anak lagi interested dengan seperti itu ya. Nah, untuk metode pembelajaran saya juga melihat Pak ya, Bapak itu sudah memfasilitasi mereka itu dengan belajar diskusi berkelompok, walaupun juga Bapak sudah menyampaikan dengan ceramah awalnya ya, tapi cukup bagus Pak, sudah dilaksanakan baik Pak. Nah, itu yang terkait dengan hal-hal yang sudah dilaksanakan Pak. Nah, yang berikutnya adalah mungkin ini untuk refleksi saja Pak ya, bukan untuk menghakimi. Itu Bapak kemarin belum Pak ya, belum doa Pak ya? Nah, itu ya, mungkin karena tegang ya Pak Yon, di observerin gitu ya. Jadi lupa mungkin begitu Pak Yon. Itu ya, nanti ke depannya monggo diperbaiki lagi. Terus untuk penyiapan siswa, Bapak sebenarnya sudah menyiapkan ya, ketika terutama mentalnya Pak, tapi hanya mungkin menyiapkan alat yang lainnya seperti buku, pena dan seterusnya ya Pak. Saya temukan ada anak yang mau pinjam pulpen Bapak sedikit untuk menggambarnya. Itu mungkin di Pak ya. Nah, berikutnya ini cenderung ke penyampaian pentingnya belajar prakarya Pak ya. Penting banget ini biar anak fokus dan motivasinya bangun Pak ya. Nah, terus ada juga yang referensi lain, mungkin buku majalah atau koran atau apa untuk disampaikan. Ini loh berupa gambarnya, gambar dari buku pengolahan buah dan seterusnya mungkin Pak ya. Terus oh iya Pak, untuk penilaian ya, penilaian kan setiap pembelajaran ada penilaian ya Pak. Sampaikan di depan Pak ya, di awal pembelajaran gitu Pak. Iya, baik Pak Yon. Untuk lebih memastikan anak termotivasi lagi, oh saya harus dapat seperti itu. Baik Pak. Nah, berikutnya ada di tadi Bapak menyampaikan ya di pembelajaran Bapak tidak menyertakan minat, gaya belajar dan seterusnya ya Pak. Itu juga belum masuk di RPP Pak. Betul. Ya. Nanti bisa dikuatkan lagi Pak ya. Iya, betul Pak. Nah, itu teman-teman yang saya temukan baik yang sudah mendukung ataupun yang perlu ditingkatkan lagi Pak. Nah, ini Pak, dari temuan saya Pak, mungkin ada semacam pemikiran dari Bapak untuk melaksanakan pengembangan diri atau program pengembangan diri Pak. Mungkin ada enggak Pak? Ya, sekali lagi terima kasih Pak Yon atas masukan-masukannya sehingga saya tahu kekurangan saya ketika mengajar. Tentu saja saya masih memiliki banyak kekurangan. Tentunya perlu pengembangan diri, kompetensi diri. Hal yang akan saya lakukan ke depan tentu saja akan berkolaborasi dengan guru lain, rekan sejawat begitu, dan melakukan pelatihan-pelatihan, mengikuti seminar untuk memperdalam kompetensi dan mengembangkan kemampuan dalam mata pelajaran prakarya ini begitu Pak Yon. Ya, itu terkait dengan kompetensi Bapak kita akan melaksanakan berkolaborasi dengan guru-guru, mungkin dengan Bu Uci atau Pak Anies atau seluruh komponen sekolah Pak ya. Nah, yang terkait dengan siswa ada nggak Pak untuk pengembangan dirinya Pak? Nah, ini setelah Pak Yon merefleksi modul ajar saya, cara mengajar saya, tentu saja saya akan menyiapkan modul ajar yang berisikan materi apa ya, gaya belajar, minat, motivasi sehingga mereka merasa nyaman. Mungkin itu yang akan saya persiapkan ke depannya secepatnya. Baik, nah dari pengembangan diri yang ingin Bapak laksanakan, mungkin ada tujuan yang hendak dicapai Pak dari pengembangan tersebut? Ya, berawal dari tadi masalah di dalam kelas siswa kurang aktif karena peralihan itu, jadi dengan adanya metode belajar yang baru, nantinya strategi belajar yang baru, harapannya siswa lebih aktif, kemudian lebih antusias, sehingga dengan adanya keaktifan di kelas ini membuat penyampaian tujuan strategi akan berjalan dengan baik, pengetahuan yang didapat siswa, keterampilan yang didapat siswa akan lebih maksimal.
Jadi memasukkan gaya belajar, diferensiasinya dimasukkan di mode belajarnya. Itu Pak Yon. Oke, ya. Bagus ya Pak. Ya. Nah, dari itu mungkin kan harus ada itu Pak ya, ukuran keberhasilan atau indikatornya. Nah, indikator yang bisa menunjukkan bahwa Bapak telah mengembangkan diri baik untuk Bapak sendiri atau dengan siswa apa Pak? Tujuan apanya? Indikatornya keberhasilan seperti apa Pak? Untuk indikator pengembangan diri sendiri tentu saja pengetahuan saya lebih meningkat. Oh iya. Dan dalam cara penyampaiannya paling tidak ada kekurangan-kekurangan yang Pak Yon tadi sebutkan, sehingga saya lebih teliti lagi, lebih efektif lagi di dalam pembelajaran. Kemudian untuk indikator ketercapaian siswa tentu saja itu tadi Pak, pengetahuannya, kemudian keterampilannya, keaktifan siswanya lebih meningkat, sehingga indikator-indikator yang ingin saya capai itu terlihat. Seperti itu. Kayak ya, keterampilan. Jadi ada peningkatan pengetahuan dari Bapak tentang hal tersebut, terus siswa pengetahuan dan keterampilannya juga meningkat Pak ya, sebagai indikatornya. Nah, tentu Bapak pasti membutuhkan itu Pak ya, daya dukung Pak ya, pendukung-pendukungnya. Ini seperti apa Pak dukungan yang Bapak perlukan? Ya, tentu saja karena kita berada di lingkungan masyarakat sekolah, tentu saja dukungan dari lingkungan guru, staf, karyawan, siswa, lingkungan sekitar, media pembelajaran, semuanya harapannya bisa mendukung sehingga proses pembelajaran dapat berjalan. Oh, iya Pak. Baik Pak. Untuk waktunya kapan Pak nih bisa dilaksanakan? Ya, tentu saja harapannya hal yang positif harus segerakan dijalankan. Jadi secepatnya Pak Yon, saya akan melaksanakan perubahan yang Pak Yon berikan kepada saya. Baik Pak. Jadi Bapak nanti akan melaksanakan pengembangan diri berupa untuk diri sendiri bisa berkolaborasi dengan siswa atau ikuti seminar atau semacamnya Pak. Untuk siswanya jadi melibatkan gaya belajar, minat belajar ke dalam perencanaan dan terus diterapkan di kelasnya Pak ya. Dan ukuran keberhasilannya jadi nanti Bapak bisa meningkat pengetahuannya, terus untuk siswanya adalah mereka terlibat aktif, terus juga pencapaian pengetahuannya meningkat. Daya dukungnya tadi ada dari masyarakat, terus waktunya ini berarti segera mungkin ya Pak. Mungkin setelah itu ya Pak ya, tengah semester Pak ya, tes tengah semester. Baik Bapak, itu semua dari rencana Bapak. Mudah-mudahan Bapak bisa melaksanakannya ya untuk perubahan atau perbaikan mengajar Bapak di kelas nanti supaya peningkatan mutu pendidikan yang kita laksanakan meningkat Pak ya. Amin ya Rabbal. Nah, mungkin ini yang bisa kita laksanakan. Sekarang kita akan menyerahkan waktu ke Bu Ikoh untuk memberikan umpan balik Bu. Monggo Bu. Baik, terima kasih waktunya Pak Yon, Pak Rikis. Selamat pagi. Terima kasih untuk kesempatannya. Tadi saya sudah melihat percakapan pasca observasi yang sudah Pak Yon lakukan. Sebelum percakapan ini juga saya sudah melihat proses diskusi pra-observasi dan observasi pembelajaran di kelas yang Pak Yon lakukan untuk melihat proses pembelajaran Pak Rikis. Dari percakapan pasca observasi tadi terlihat Pak Yon selaku supervisor nih Pak sudah melaksanakan proses percakapan coaching menggunakan alur tirta. Di awal sudah disampaikan tujuannya, terus kemudian Pak Yon memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali untuk Pak Riki itu mengidentifikasi pembelajaran yang sudah dilakukan di kelasnya. Lalu melontarkan beberapa pertanyaan pemantik juga untuk memancing bagaimana Pak Riki itu melaksanakan rencana aksi pengembangan dirinya sesuai dengan yang disepakati dari awal pra-observasi dan tindak lanjut tanggung jawabnya. Jadi kapan nih rencana pengembangan diri itu akan dilakukan oleh Pak Riki. Jadi alur tirtanya semuanya sudah tercapai dan ada beberapa prinsip coaching yang tadi Pak Yon selaku supervisor juga sudah lakukan. Dari prinsip kemitraan dulu tadi terlihat memang tidak ada bahasa dari Pak Yon yang seolah-olah itu menggurui atau memberikan saran kepada rekan sejawat. Jadi ini berbagi pengalaman nih Pak. Jadi prosesnya tujuan juga tadi sudah ditentukan. Terus kemudian prinsip yang kedua adalah proses kreatif. Percakapannya sudah cukup efektif dua arah. Jadi lebih banyak dari Pak Riki selaku rekan sejawat yang lebih banyak berbicara.
lebih banyak berefleksi. Dan Pak Yon di sini selaku supervisor juga mengulangi atau merangkum kembali perkataan dari rekan sejawat untuk dijadikan kemudian membuat pertanyaannya lebih berbobot untuk menggali potensi-potensi yang bisa dilakukan oleh Pak Riki selaku rekan sejawat. Tadi terlihat dari hasil area pengembangan, rencana aksinya itu juga sangat memperhatikan lingkungan yang dekat dengan siswa. Dan yang paling terakhir, prinsip coachingnya adalah memaksimalkan potensi. Tadi dari proses pasca observasi coaching tadi sudah menghasilkan tindak lanjut konkret. Jadi rencananya Pak Riki kan ingin menerapkan pembelajaran yang lebih mengaktifkan siswa di kelas dengan melihat gaya belajarnya, dengan melakukan diferensiasinya, terus kemudian juga Pak Riki sudah berkomitmen untuk bisa mengembangkan diri melalui seminar atau dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat lainnya. Tindak lanjut konkretnya juga tadi berasal dari Pak Riki sendiri. Jadi Pak Riki sudah bisa menemukan strategi untuk pengembangan dirinya. Hanya satu Pak Yon mungkin yang tadi masih kurang ya. Percakapannya langkah lebih baik ditutup dengan kesimpulan dari rekan sejawat. Jadi kalau misalkan dari Pak Riki sendiri, oh berarti Pak Riki itu mengambil kesimpulan apa yang harus saya lakukan, terus kemudian komitmen ke depannya. Kalau dari Pak Riki sendiri yang menyampaikan, itu mungkin akan lebih bermanfaat. Tapi sejauh itu semua prinsip coaching sudah masuk dan alur percakapan coachingnya itu sudah sesuai dengan alur. Itu dari observasi saya terhadap percakapan pasca observasi yang Pak Yon dan Pak Riki lakukan. Alhamdulillah tadi idenya luar biasa. Semoga kedepannya bisa konsisten dilakukan. Jangan lupa untuk terus melibatkan rekan sejawat. Dan ketika nanti sudah berhasil, jangan lupa ditularkan dulu juga ke rekan sejawat yang lainnya. Barangkali rekan sejawat yang di sekitar ini SMP ini punya permasalahan yang sama, metode dan strateginya juga bisa di ATM-kan begitu Pak, dari apa yang sudah Pak Riki lakukan. Semangat untuk Pak Riki untuk melakukan pengembangan ke depannya, semangat juga untuk Pak Yon supaya bisa bersama-sama melihat proses pengembangan dirinya Pak Riki. Sekian Pak Yon, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih banyak atas umpan baliknya dan tanggapan-tanggapan terkait percakapan pasca observasi ini, dan apa yang jenengan sampaikan sangat bermanfaat bagi kami untuk langkah kedepannya Pak ya. Ibu. Baik, demikian percakapan atau rangkaian supervisi akademik yang telah dilaksanakan mulai dari awal pra-observasi, observasi, dan kali ini pasca observasi. Terima kasih, dan sekali lagi kita ucapkan alhamdulillah atas proses ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.